Kisah Pilu Mahmudin. Cerita ini tentang seorang pekerja pabrik yang mengontrak rumah petak di pinggiran kota Bandung. Siang itu udara terasa panas. Semakin panas lagi ketika Mahmudin memikirkan tagihan rumah kontrakan yang sudah telat 3 bulan. Ia bingung harus mencari uang kemana. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan pun megap-megap. Sementara Tuan Johar tak lagi bisa diajak kompromi. Bahkan ketika Mahmudin menjelaskan kondisi pabrik yang lagi seret, Johar tidak mau peduli. "Saya nggak mau tahu, pabrik lagi seret, gaji buruh mampet. Yang penting buat saya kamu harus bayar." "Tapi Pak Johar, keadaannya memang begitu. Saya mohon sekali ini saja Pak Johar mengerti." "Gak bisa. Kalau saya turuti, yang lain pasti ikut-ikutan bayar seenaknya. Bisa bangkrut saya." "Sudah, begini saja. Saya beri waktu 10 hari lagi. Kalau belum dibayar juga, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini." Tuan Johar bergegas meninggalkan Mahmudin yang kehabisan kata-kata. 3 hari lewat, belum terbayang oleh Mahmudin bagaimana dia mendapatkan uang. Dari buruh kerja di pabrik, mana mungkin. Sejak kondisi pabrik seret, buruh hanya kerja paruh waktu. Sehari bekerja, sehari libur. Praktis upah pun hanya separuh, sekadar untuk makan. Dan itu pun hanya cukup bertahan sampai pertengahan bulan. Selebihnya Mahmudin mengandalkan upah istrinya yang jadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Pikiran Mahmudin mampet. Rumah petak sempit itu terasa semakin sumpek. Terlebih jika dia teringat istrinya Tini yang tengah hamil 7 bulan. Belakangan Tini sering mengeluh kecapean. Badannya ngilu dan pegal-pegal. Dia bayangkan istrinya dengan perut menggunung bersimbah peluh mencuci tumpukan baju. Alangkah biadabnya aku. Mahmudin mengutuk dalam hati. Tapi apa boleh buat, keadaan tidak memberinya pilihan. Pagi datang dengan wajah pucat. Seperti biasa, rumah petak yang berdesakan mirip gerbong kereta api ekonomi itu ramai oleh derit pompa air, tangisan bayi, sendok beradu, dan langkah kaki dalam irama tergesa-gesa. Di kamar mandi, Mahmudin bersiul mengikuti lagu dari radio tetangga yang disetel keras-keras. "Bang, SMS siapa ini bang? Bang, pesannya pakai sayang-sayang." "Tumben Kang, kayaknya gembira benar hari ini." Tini menyodorkan semangkok mie rebus. "Hari ini aku ke pabrik." "Gimana Kang? Sudah dapat gambaran buat bayar kontrakan?" Mahmudin yang sedang menyendok mie terhenti. "Sudahlah Tin, gak usah cemas. Mudah-mudahan semua beres. Mudah-mudahan sebentar lagi kamu tidak perlu jadi buruh cuci." "Apa pabrik sudah mulai lancar? Atau jangan-jangan Kang Mahmudin mau ngerampok? Atau nyolong?" "Jangan Kang." Ada-ada saja kamu. Mana berani aku melakukannya." "Sudahlah, percaya saja. Kamu berdoa." Semalam
Ketika listrik padam dan segerobak persoalan menjelma gurita yang mencekik lehernya, Mahmudin teringat Iwil, kawannya di pabrik yang 3 tahun lalu mengalami kecelakaan. 2 jari tangan kiri Iwil remuk di gilas mesin pabrik. Masih terbayang Iwil meraung kesakitan. Menurut kabar yang beredar, Iwil mendapat ganti rugi 10 juta rupiah. Terakhir, Mahmudin mendengar kabar Iwil membuka usaha warnet di dekat terminal. 3 tahun lalu, Iwil dapat 10 juta. Berarti sekarang ganti ruginya bisa 2 kali lipat. Atau 3 kali lipat. Alangkah sedapnya. Mahmudin berhayal. Tapi Tuhan pasti marah karena berkahnya aku hancurkan. Aku sudah muak dengan segala penderitaan. Siang itu deru mesin pabrik laksana lolongan anjing yang menggedor-gedor telinga Mahmudin. Tekadnya sudah bulat, menggilaskan jari-jari tangannya ke gerigi mesin. Demi uang kontrakan, demi Tini yang sebentar lagi melahirkan. Mahmudin menatap gerigi mesin yang bergerak. Pandangannya beralih ke jari-jari tangannya. Basah dan gemetar. Apa boleh buat? Inilah saatnya mengubah nasib. Mahmudin maju selangkah. Pelan-pelan dia katupkan mata. Jari-jari itu kemudian masuk ke gerigi mesin yang berputar. Langit koyak oleh lolongan Mahmudin. Darah muncrat ke baju, wajah, dan lantai. Dalam kesakitan yang tiada terkira itu, Mahmudin sempat melihat serpihan tulang, daging yang sebagian terbawa putaran mesin. Mahmudin kemudian pingsan. Mahmudin mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Dia perhatikan telapak tangan kanannya diperban. Ngilu luar biasa. Tiba-tiba datang Ibu Suci, manajer pabrik tempat Mahmudin bekerja. Sambil membawa bunga yang dibungkus plastik transparan. Saya atas nama manajemen dari perusahaan turut prihatin atas musibah ini. Terima kasih, Bu. Tapi bagaimana dengan nasib saya selanjutnya? Itu, Bu. Soal ganti rugi 4 jari saya yang tergilas mesin. Mahmudin memberanikan diri. Ibu Suci terdiam sejenak. Begini, sore tadi para manajer mengadakan rapat sehubungan dengan musibah ini. Keputusannya dengan sangat menyesal, perusahaan hanya membiayai pengobatan saja. Tidak ada ganti rugi karena perusahaan sedang kesulitan uang. Apa? Mendengar kabar itu, Mahmudin pun marah. Ia meronta, meludah, memuntahkan sumpah serapah. Sampai-sampai tenaganya terkuras habis. Mahmudin pun pingsan. Hikmah cerita ini adalah dalam melakukan ikhtiar, kita jangan sampai berputus asa dan melakukan hal yang konyol sehingga mengantarkan kita pada penyesalan.